Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, azanillah wa iyyakum, para kaum muslimin, bapak-bapak dan kaum ibu yang saya muliakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan salawat dan salam serta keberkahan semoga selalu terlimpah curahkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mensyukuri nikmat-nikmat itu, dan di antara bentuk syukur adalah kita menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan lalu kita telah membahas tentang salat dan tempat-tempat yang dilarang untuk kita, atau waktu-waktu yang kita dilarang untuk menunaikan sholat mutlak. Kita lanjutkan sebentar. Al-mawadhi'ul allati naha 'anis shalah fiha. Tempat-tempat yang kita dilarang untuk sholat di dalamnya. Berkata penulis, al-mawadhi'ul allati naha 'anis shalah fiha. Tempat-tempat yang kita dilarang untuk sholat padanya. Jadi ada tempat-tempat yang kita tidak boleh sholat di tempat itu, baik karena tempat itu najis atau tempat itu memang terlarang karena khawatir bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin u'titu jawami'al kalim wa nusirtu birra'bi wa uhillat liyal maghanim wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjida wa ursiltu ilal khalqi kafah wa khutima biyan nabiyyun. Pada umumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan 5 keutamaan atau 6 keutamaan dari selain beliau, dari nabi-nabi yang lain. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan jawami'al kalim. Apa itu jawami'al kalim? Lafdzun qasirun wa ma'nahu wasi'un. Jawami'ul kalim artinya ucapan beliau yang singkat tapi padat maknanya. Ucapan yang singkat tapi padat maknanya. Itu namanya jawami'al kalim. Di dalam masih ada yang kosong, Pak. Masuk aja, Pak. Di luar banyak nyamuk. Sini, Pak. Ayo, Pak, masuk. Di dalam aja, Pak. Yang kedua, nusirtu birru'bi. Aku dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkannya rasa takut ke dalam hati musuh-musuh Islam sejarak 1 bulan perjalanan. Jadi dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan berperang, sebulan sebelum hari peperangan, orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu sudah diberikan rasa takut di dalam dadanya. Wa uhillat liyal maghanim atau ghanaim. Dihalalkan bagiku ghanimah. Umat-umat terdahulu itu ghanimah tidak boleh diambil. Jika
mereka dapat ghanimah, maka ghanimahnya itu ditaruh di atas gunung, di atas permukaan yang tinggi, di atas gunung atau bukit, ditaruh semua di situ tanpa ada yang diambil. Kemudian ditunggu, dilihat. Kalau ada api dari langit yang menyambar, oh berarti peperangannya ikhlas dan juga ghanimahnya diterima. Kalau kita umat Islam sekarang, kalau kita berperang kemudian mendapatkan banyak ghanimah, itu halal buat pasukannya, dibagi-bagi ke seluruh pasukannya. Untuk Allah dan Rasulnya 1/5, sisanya untuk kaum muslimin. Kemudian yang keempat, wa ju'ilat liyal ardu tahura, dijadikan bumi ini suci. Jadi kita boleh menggunakan tanah untuk bersuci, yaitu tayamum. Wa masjidah, dan juga boleh untuk tempat sholat dimanapun, berarti umum. Kita boleh sholat di tempat manapun di atas permukaan bumi ini, di gunung, di masjid, di rumah, di atas pasir, bahkan di atas kapal, di pesawat, atau di tepi pantai, atau di tanah lapang. Semuanya boleh untuk bersuci dan untuk sholat. Wa ursiltu ilal khalqi kafatan, aku diutus untuk seluruh manusia. Aku diutus untuk seluruh manusia dan jin. Kalau umat-umat terdahulu itu diutus untuk kaumnya saja. Nabi Nuh untuk kaumnya saja di Irak. Nabi Ibrahim begitu juga. Nabi Lut untuk kaum Sodom. Nabi Syuaib untuk kaum Madian. Nabi Hud untuk kaum Soleh, untuk kaum Soleh. Kaum Ad, Nabi Soleh untuk kaum Samud. Begitu seterusnya. Setiap nabi diutus untuk kaumnya sendiri, kaumnya khusus. Tapi Nabi Muhammad SAW ke seluruh umat manusia dan juga jin. Wa khutima biyan nabiyun, dan ditutup dengan aku nabi-nabi. Artinya Nabi Muhammad SAW itu penutup para nabi. Siapa yang bisa mengurutkan lagi? Apa? 6 kekhususan Nabi Muhammad SAW. 1. Namanya apa? Jawami'ul kalim. Apa Pak? Jawami'ul. Apa? Apa? Jawami'ul kalim. Apa? Kalim. Jawami'ul kalim. Masuk Pak, masih banyak yang kosong. Kalau yang tua-tua nyender dimaklumi ya, yang muda-muda jangan. Yang belum tumbuh jenggot jangan nyender ya. Belum tumbuh jenggot, belum tumbuh uban. Jawami'ul kalim. Lafaznya singkat, maknanya luas. Contoh, la doror wala diror. Cuma 3 kata, la doror wala diror. Artinya luas banget. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Contohnya begini. Itu padahal cuma 3 kata, la doror wala diror. Atau 5 kata. Beda dengan kita bicaranya banyak, tapi isinya nggak ada. Kalau Rasulullah SAW bicaranya sedikit, tapi isinya hikmah semua. Yang kedua apa? Dimenangkan oleh Allah dengan rasa takut di hati musuh-musuhnya. Ketiga apa?
dihalalkan ghanimah. 4, dijadikan bumi ini suci untuk tayamum dan sebagai masjid atau tempat sholat. Masjid di sini adalah tempat sholat. Kita mau sholat di tanah, di atas rumput, di atas gunung, di manapun tempatnya boleh. 5, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia dan jin. Makanya umat Islam itu umat yang universal. Kalau nabi-nabi terdahulu itu umat yang terbatas, teritorial. Tahu nggak teritorial? Hanya untuk satu kaum. Kalau umat Nabi Muhammad diutus untuk universal. Yang terakhir apa? Menutup para nabi. Nah, itu secara umum seluruh tempat boleh untuk bersuci dan untuk sholat. Fal ardu kulluha masjidun illa mastuthniya fihi fi hadhil ahadits. Bumi, tanah seluruhnya masjid, tempat sholat, kecuali yang dikecualikan di dalam hadis ini. An Jundab ibni Abdullah al-Bajali qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid ala fala tattakhidul qubur masajid inni anhaakum an dzalik. Sahih riwayat Imam Muslim. Dari Jundub bin Abdullah al-Bajali, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum beliau meninggal, sebelum beliau wafat, beliau bersabda, ketahuilah, dan sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan kuburan orang-orang soleh mereka sebagai masjid-masjid. Ketahuilah, jangan jadikan kuburan sebagai masjid atau tempat sholat. Sesungguhnya aku melarang kalian dari hal itu. Jadi Pak, kita dilarang sholat atau dilarang menjadikan kuburan sebagai masjid. Dilarang menjadikan kuburan sebagai masjid. Apa maksudnya menjadikan kuburan sebagai masjid? Fala tattakhidhu al-qubur masajid. Jangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Jangan menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid-masjid. Satu, jangan menguburkan mayit di sekitar masjid, sekitar atau di dalam atau di depan atau di samping masjid. Kedua, jangan membangun masjid di kuburan. Ketiga, jangan sholat
di masjid atau tempat yang ada kuburan. Ini maknanya fala tattakhidul qubur masajid. Jadi yang pertama arti hadis ini adalah jangan menguburkan mayit di sekitar di sini, bisa di samping, di depan, samping kanan, samping kiri, di belakang, apalagi di dalam masjid. Misalkan ini masjid ya. Biasanya kan masjid ada mihrabnya ya. Ini masjid. Tidak boleh kita menguburkan di sini, apalagi di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Tidak boleh di sini, tidak boleh di kanan, di kiri, di belakang, depan. Karena masjid tidak boleh bergabung dengan kuburan. Kuburan itu harus terpisah sendiri. Ya, kuburan itu harus terpisah sendiri. Kuburan itu namanya maqbarah, atau kober. Jadi bahasa Indonesia jadi kober. Ya kan, jadi kober kan? Aslinya kan kobrun, maqbarah. Jadi kuburan itu harus dipisah dengan masjid. Yang kedua, jangan bangun masjid di kuburan. Misalkan ada kuburan, terus dibangun masjid. Ini nggak boleh juga. Nggak boleh begini, nggak boleh begini. Jadi nggak boleh masjid dulu, terus dikubur orang-orang di sekitar sini. Tokohnya di depannya. Banyak di Indonesia. Di masjid ini, masjid itu. Ya. Tetap tidak boleh hukum asalnya. Hukum asalnya tetap tidak boleh. Kecuali kayak Masjid Nabawi ya. Itu beda pengecualian. Terus ada lagi sholat di masjid atau tempat yang ada kuburan. Ini juga termasuk terlarang. Misalkan di masjid A di daerah Jawa Tengah, itu orang-orang dari jauh-jauh itu ke situ pada sholat di sekitar kuburan itu atau di sekitar masjid itu. Orang-orang pada sholat, laki-laki perempuan pada duduk-duduk, kuburannya dikerumunin orang. Ini termasuk perbuatan orang-orang Yahudi yang melakukan ini. Ala wa inna man kana qablakum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Jadi orang-orang Yahudi zaman dulu ini kuburan nabi, kuburul anbiya, kuburu al-anbiya. Misalkan nabi siapa? Nabi Sulaiman misalkan. Nabinya bangsa Yahudi siapa aja sih? Ya satu dari Nabi Yakub, Yusuf, siapa lagi? Musa, terus Daud, Sulaiman, terus Ilyas,
Ilyasa, terus Zakaria, Musa, Yusha bin Nun, Daniel, Harun, terus sampai Nabi Zakaria, Yahya, Isa. Nah ini nabi-nabi Bani Israel nih, paling banyak itu nabi Bani Israel. Nah kuburan-kuburan mereka sebagiannya itu dijadikan masjid. Adapun di dalam Islam tidak boleh mengubur nabi di dalam masjid atau mengubur siapapun, orang soleh, wali, orang yang katanya memiliki peran di dalam Islam, ulama, tidak boleh. Haram hukumnya. Nah, tapi saya sangat disayangkan di Indonesia itu malah menyebar. Masjid itu banyak yang di depannya itu ada kuburan. Di depan mihrab. Ya nggak bakalan ditulis di luar masjid ini ada kuburan, nggak bakalan. Kalau ditulis heboh. Emang kenapa ditulis? Ya supaya orang tahu gitu. Karena ada orang-orang yang meyakini kalau kuburan itu ada masjid, ada keberkahan. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua permukaan bumi ini al-ardu, semuanya tempat untuk sholat masjid, kecuali kuburan dan kamar mandi atau WC. Hadis ini diriwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Yang ketiga, hadis ketiga, wa 'anil Barra ibni Azib qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis salati fi mabarikil ibil. Faqala la tusallu fi mabarikil ibil fa innaha minasy syayatin. Wa su'ila 'anis salah fi marawdi'il ghanam. Faqala sallu fiha fa innaha barakah. Dari Al-Barra bin Azib, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang salat di tempat menderumnya unta, tempat mendekamnya unta. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sholat di tempat mendekamnya unta, karena unta itu dari syaitan. Kemudian di Rasulullah SAW ditanya tentang sholat di kandang kambing. Beliau bersabda, sholatlah di dalamnya, karena sesungguhnya kambing itu berkah. Jadi yang dilarang sholat itu berarti 3, sholat di masjid yang ada kuburan, atau 4, sholat di masjid yang ada kuburan, atau sholat di kuburan, di kamar mandi atau WC, dan di tempat mendekamnya unta. Itu yang dilarang. Hikmahnya, kalau larangan sholat di masjid yang ada kuburan, hikmahnya karena kuburan itu ada keyakinan, orang-orang itu ada keyakinan bahwa orang yang dikubur ini akan memintakan ampun kepada orang-orang yang sholat di situ. Akhirnya mereka ketika sholat di kuburan itu sambil ada keyakinan orang yang dikubur ini akan memberikan syafaat kepada mereka. Ini kan keliru. Orang yang sudah mati itu sudah tidak bisa memberi apa-apa. Itu tidak boleh
dijadikan tempat untuk ibadah, tidak boleh untuk sholat kecuali sholat jenazah, tidak boleh untuk baca Al-Quran, tidak boleh untuk duduk-duduk berkumpul-kumpul membaca wiridan dan sebagainya. Kalau WC, kenapa tidak boleh di situ atau kamar mandi? Karena itu tempat najis, tempat buang air kecil. Kalau WC tempat buang air besar dan buang air kecil, dan di situ ada jinnya, ada setannya. Sangat jelas hikmahnya. Adapun kandang unta atau tempat mendekamnya unta, karena unta itu diciptakan dari syaitan. Maka ketika kita sholat di situ, kita akan pertama kita akan dicelakai oleh unta itu. Unta itu bisa dendam, kemudian ketika kita sholat, tahu-tahu dia datang, lalu menendang kita atau menduduki kita. Itu salah satu hikmahnya. Kalau kambing enggak pernah kambing itu nyeruduk kita kalau kita duduk di tempat dia. Kalau kita usil sama dia baru kita diseruduk. Tapi kalau nendang tidak. Dan juga karena kan unta itu binatang yang sering dirasuki oleh syaitan. Itu salah satu hikmahnya. Karena setan itu akan mengganggu orang-orang yang sholat, pasti dia akan diganggu terus. Adapun kambing, dia binatang yang berkah. Dari sisi kotoran memang tidak najis, kotoran unta tidak najis, kotoran kambing tidak najis. Tapi dari sisi zat penciptaannya dan karakter dari unta dan kambing itu beda. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita masuk bab selanjutnya, jam berapa? Al-adhan. Adhan. Adhan hukumnya apa? Apa sih adhan? Adhan adalah al-i'lam bidukhuli waqti shalah bi al-fadhil makhsusah wa huwa wajibun. Adhan secara bahasa artinya mengumumkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 2 ada Al-Quran. Adzan secara bahasa artinya mengumumkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat ke-3. Wa adhanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbar anna allaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh fa in tubtum fahuwa khairul lakum wa in tawallaytum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ, dan suatu maklumat atau pengumuman dari Allah dan Rasulnya kepada seluruh manusia pada saat haji akbar. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Jadi adzan itu artinya pengumuman atau maklumat. Nah, secara istilah adzan itu artinya al-i'lam, pemberitahuan atau pengumuman bidukhuli waktu sholat, dengan masuknya waktu sholat, atau menunjukkan akan masuknya atau sudah masuknya waktu sholat, sudah masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz yang khusus. Hukumnya wajib. Artinya jika suatu desa mereka tidak adzan langsung sholat, dosa semua.
An Malik ibn al-Huwairith anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Jika datang waktu salat, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan dan salah seorang dari kalian yang paling sepuh mengimami kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Faqad amarahu sallallahu alaihi wasallam bil adzan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk azan. Wal amru lil ijab. Perintah itu menunjukkan kewajiban. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ghazza bina qauman lam yakun yaghzu bina hatta yusbiha wa yanzur. Fa in sami'a adzanan kaffa anhum wa in lam yasma' adzanan aghara alaihim. Bukhari Muslim. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kana di sini menunjukkan setiap. Jadi kana itu bisa artinya telah, bisa artinya sering, bisa artinya setiap, bisa artinya akan suatu saat. Bisa artinya selalu. Contoh selalu. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah sesungguhnya selalu Ghafur, Maha Pengampun, Rahima, dan Maha Penyayang. Jadi karena itu tidak selalu menunjukkan sesuatu yang telah lalu. Bahkan kanat itu juga menunjukkan masa depan. Wa futihatis samaa'u fakanat saraba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Nanti di hari kiamat ya, langit akan terbuka. Dan langit nanti kiamat sudah terjadi belum? Belum kan? Fakanat, nanti hari kiamat langit-langit itu akan terbuka dan seperti ya saraba. Dia akan seperti bayangan-bayangan. Nah, jadi kanat itu artinya menunjukkan sering dan masa depan dan juga menunjukkan yang lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu jika beliau memerangi suatu kaum tidak langsung memerangi kaum itu hingga waktu subuh. Ketika masuk waktu subuh beliau menunggu, adzan apa enggak nih? Adzan apa enggak nih? Ditunggu. Kalau beliau menunggu sampai subuh adzan, maka beliau tidak menyerang. Oh, berarti ini negeri Islam. Tapi kalau nggak dengar adzan dan sudah pernah didakwahi, maka langsung diserang. Jadi ciri negara Islam itu apa? Adzan. Makanya negara kita negara Islam, adzan di mana-mana. Masjid banyak, penduduknya juga mayoritas Muslim. Karena orang-orang yang harokiyun dan yang mereka itu terkena syubhat, Indonesia itu bukan negara Islam. Oh, kalau gitu kamu hijrah dong. Ya enggak sih? Kan kita disuruh hijrah dari negeri kafir. Kalau bukan negara Islam berarti negeri apa? Kafir. Berarti kamu harus hijrah dari negeri Indonesia kalau kamu mengatakan negeri Indonesia bukan negeri Islam. Karena kalau kita tinggal di negeri kafir kita harus hijrah. Diem dia nggak bisa ngomong. Ciri negara Islam itu azan. Makanya Pak, orang luar kalau ke Indonesia itu kagum, takjub. Gak pusing nyari masjid. Jalan sebentar masjid, jalan sebentar masjid. Orang Arab aja sampai
Masya Allah, Indonesia. Jalan sebentar, masjid. Kelihatan menaranya masjid. Kalau pas waktu sholat, saut-sautan, adzan. Kalau di Arab kan agak jauh, sana masjid. Ntar agak jauh lagi masjid. Kalau Indonesia, tiap RT ada musola, ada masjid. Kok masih dibilang Indonesia negeri kafir? Astagfirullahaladzim. Terus negeri Islam tuh kayak gimana gitu. Saudi aja katanya negeri kafir juga. Lah berarti kamu tuh takfiri bener kamu gitu. Rasulullah saja ini kita mengikuti siapa sih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau masuk suatu perkampungan, suatu negeri, beliau nunggu waktu subuh. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Beliau menunggu ada adzan apa enggak. Beliau enggak nanya di situ diterapkan hukum kisos enggak nanya adzan. Yang jadi patokan adzan. Jadi enggak repot menilai negeri Islam itu enggak repot adzan. Di Indonesia adzan itu terang-terangan ya kan. Kecuali di negeri kafir, mungkin ada yang masih sembunyi-sembunyi. Ya jadi itulah patokan negeri Islam, adanya adzan. Fadluhu, keutamaan adzan. An Muawiyah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal muadzinina atwalun nasi a'naqan yaumil qiyamah. Sesungguhnya para muadzin adalah orang-orang yang terpanjang lehernya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari, Nasai. Jadi orang-orang yang azan Pak, nanti Allah akan muliakan, Allah panjangkan lehernya di hari kiamat. Wa an Abdurrahman ibni Abdullah ibni Abdurrahman ibni Abi Sa'sa'ah al-Ansari thumma al-Mazini an abihi annahu akhbarahu anna Abu Sa'id al-Khudri qala lahu inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa'adzanta bis salati farfa' sawtaka bin nida fa innahu la yasma'u mada sawtil mu'adhdhini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Qala Abu Sa'id radhiyallahu anhu sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Nasai. Yang tadi riwayat Muslim ya. Yang muadzin itu lehernya Allah akan panjangkan dari selainnya di hari kiamat, itu riwayat Muslim. Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah al-Ansari, kemudian al-Mazini, dari bapaknya, sesungguhnya beliau mengkhabarkan bahwasanya sesungguhnya Abu Sa'id al-Khudri berkata kepadanya. Jadi Abu Sa'id al-Khudri itu berkata kepada Abdurrahman bin Abdullah, wahai Abdurrahman, aku melihatmu mencintai kambing dan suka menggembala di badiyah. Badiyah itu artinya perkampungan atau di badui pedalaman. Bahasa kitanya badiyah itu artinya badui pedalaman. Abu Sa'id kemudian berkata, wahai Abdurrahman, ketika engkau sedang menggembala kambing-kambingmu dan di pedalaman padang pasir sana ya, atau di perkampungan pedalaman, di tempat yang agak jauh ya. Yang pernah umroh tahulah ya, ketika kita perjalanan dari Madinah ke Mekah atau Mekah ke Madinah, itu kan kita melewati gunung-gunung, melewati perkampungan-perkampungan, naik turun. Sepanjang Mekah Madinah itu gunung-gunung kecil-kecil. Nah, kalau kamu berada di sekitar situ tuh, perkampungan pedalaman situ, dan kamu azan untuk sholat. Jadi azan itu bukan hanya di masjid.
Silakan adzan di gunung pas waktu sholat. Kira-kira ada nggak di Indonesia ya? Di sawah adzan, di gunung, di bukit adzan. Kalau kamu adzan untuk mendirikan sholat, karena dulu kan kalau menggembala itu beberapa kelompok atau beberapa orang, tinggikanlah suaramu ketika adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu, ditinggiin suaranya. Kenapa? Tidaklah ada yang mendengar suara adzanmu dari kalangan jin dan manusia atau binatang atau makhluk apapun, malaikat yang mendengarnya, kecuali nanti akan bersaksi di hari kiamat. Mari kita sekali-kali praktekkan ini ya. Misalkan kita lagi berkemah di gunung, adzan. Di gunung kan ada manusia, ya kita teman-teman kita, ada jin, ada malaikat, ada binatang-binatang melata yang dengar suara kita. Maka semua yang mendengar suara kita adzan akan menjadi saksi. Makanya inilah salah satu hikmahnya, Pak. Kalau kita adzan, kalau ada suara adzan, jin itu lari sampai terkentut-kentut, derut gitu, nggak tahu. Ya pokoknya sampai terkentut-kentut, lari saking tidak mau dengar adzan. Kenapa? Kenapa, Pak Haji? Kenapa? Iya, salah satu hikmahnya musuh. Terus kenapa lagi? Rip, kenapa Rip? Dari hadis ini. Jin gak mau sholat. Jin muslim sholat. Setan maksudnya, jin kafir. Iya gak mau sholat. Kenapa? Tidak mau jadi saksi. Karena jinnya gak mau jadi saksi. Kan nanti jin akan menjadi saksi. Makanya dia gak mau. Makanya dia lari. Saya mau gak mau dengar, nanti saya jadi saksi. Padahal dia kafir gitu ya. Jin kafir. Itu kalau jin, Pak. Jin kafir kalau dengar adzan lari. Hayya 'alas shalah, lari dia. Kalau manusia gimana dengar adzan? Ada yang lari? Kerja terus, main nongkrong terus, gitaran terus, main HP terus, tidur. Gak ada yang lari, manusia gak ada yang lari. Kalau jin lari dia. Makanya salah satu cara untuk mengeruqyah orang itu adzan, Pak. Karena jinnya lari. Adzan. Nah, makanya orang yang adzan, para ulama lebih utama mana? Muadzin sama imam. Kalau muadzin kan manggil sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, manggil, adzan. Kalau imam kan mimpin sholat, yang manggil muadzin, yang mimpin imam. Ya imam tentunya lebih utama dari sisi mereka itu menjadi imam sholat dan akan menanggung atau akan menjadikan sholat ini bagus atau tidak bagus ya imam. Tapi muadzin utamanya dari sisi akan dijadikan panjang lehernya dan akan banyak yang bersaksi. Asalkan dia ikhlas dan asalkan dia adzannya benar. Karena ya nanti kita bahas adzan yang benar itu gimana. Sifatuhu, sifat adzan atau tata caranya. An Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu an
Ibnu Abdi Rabbih qala lamma ajma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yadriba bin naqus. Nah, ini sejarah tata cara adzan, sejarah tercetusnya adzan. Dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiskusi bersama para sahabat, ya, wa huwa lahu karihun limuwafaqatihi an-nasara. Ada sahabat yang mengusulkan, ya Rasulullah pakai lonceng saja, nakus itu lonceng. Rasulullah tidak suka karena meniru orang Nasrani. Taufa bi minal laili taifun wa ana naim. Abdullah bin Zaid tidur mimpi. Rajulun alaihi thawban akhdaran. Ada seseorang yang memakai dua baju berwarna hijau, artinya bawahnya hijau, atasnya hijau. Wa fi yadihi naqus. Di tangannya ada lonceng. Yahmiluhu qala faqultu ya Abdullah atabi'un naqus? Apakah kamu mau menggunakan lonceng? Apakah kamu mau menjual lonceng? Kemudian Abdullah bin Zaid dalam mimpi itu berkata, wa ma tasna'u bihi, buat apa lonceng? Qultu nad'u bihi ila shalah. Dia berkata, apa yang akan kamu lakukan dengan lonceng? Aku berkata, aku akan memanggil dengan lonceng itu untuk sholat. Qala, orang laki-laki itu berkata, afala adulluka ala khairin min dzalik? Maukah aku beritahu yang lebih baik dari itu? Faqultu bala. Qala taqul, katakanlah. Nah, ini laki-laki yang di mimpi ini malaikat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Kemudian dia berkata, summa ta'khara ghairu ba'idin qala summa taqulu idza aqamtas shalah. Kemudian setelah itu, ya, ada jeda sebentar. Kemudian dia berkata, kemudian engkau berkata ketika iqamah. Nah, ini diajarin iqamah juga. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Itu diajarin azan juga. Jadi yang ngajarin ini malaikat. Qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bima raaitu fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi ru'ya haqqun insyaallah thumma amara bit ta'dzin fa kana Bilalun maula Abi Bakar yu'adzinu bidzalik. Nah, jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah mimpi yang benar. Jadi sejarah azan, pencetus azan itu Abdullah bin Zaid yang bermimpi. Disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Dan Rasulullah ketika menyetujui sesuatu, ini disebut sunnah takririyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk dijadikan azan, dipatenkan menjadi azan. Dan Bilal bekas budak Abu Bakar yang pertama azan. Ya, para ikhwas sekalian, azan itu ada 3 versi.
Sekarang saya akan mengajari adzan ya. Cukup nggak ya? Soalnya kadang-kadang kita dengar adzan tuh masih ada yang salah. Ini adzan versi Bilal ya. Adzan. Jadi adzan itu ada 3, Pak. 1 adzan riwayat Abdullah bin Zaid muadzin Bilal. Ya. Muadzinnya Bilal. Kedua, adzan Abi Mahdurah. Ketiga, adzan Madinah. Adzan riwayat Abdullah bin Zaid, Pak, itu disebut adzan Kufah. Adzan Abi Mahdurah, adzan Mekah. Di zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang udah sama semua kayaknya. Adzan Madinah, ya. Adzan Kufah yang adzan kita sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini adzan Madinah Kufah. Ini Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi adanya 4 kali takbir. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini juga 2 kali. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. 2 kali. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Satu tambah 2 berapa? Tambah 2. Tambah 2. Tambah 2. Tambah 2. Tambah 4. Berarti ada 15 lafaz. Ada Nabi Mahdurah, Pak. Ini ada 19 lafaz. Adzan Madinah 17 lafaz. Bedanya. Ini tiga-tiganya boleh, Pak. Tapi kita baru tahu yang ini. Seumur hidup baru tahu yang ini. Perhatikan ya. Ikuti yuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo. Ini ruwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo. Jangan raba ya. Jangan
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah. Karena ini dhammah ru dan sunnahnya disambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sunnahnya. Tapi kalau mau pisah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh saja. Tapi yang sunnah disambung. A-nya pendek. Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu menyelisih. Barnya pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan bar. Karena ada yang barnya panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, artinya jadi kendang Pak kalau akbar. Kendang, tahu nggak kendang? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo. Asyhadu an la. Di sini boleh panjang. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo. Ilnya ditekan Pak. Asyhadu an la. Alnya juga ditekan. Alla illa. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo. Asyhadu an la ilaha illallah. Kurang Pak, kurang ditekan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la jangan sampai nggak ditekan, karena saya sering dengar ilahnya nggak ditekan. Asyhadu an la ilaha illallah, berarti pakai ilah. Salah. Aku bersaksi sesungguhnya tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau dia nggak ada tasdidnya ilallah, berarti aku bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah menuju Allah. Ilah itu artinya menuju. Illa adalah tasdid, illa artinya kecuali. Sekali lagi ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo. Asyhadu an la ilaha illallah. Udah dua ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagus-bagus semua ya suaranya. Apa karena rame-rame? Ini ditahan, ini ditahan. Ini ditahan, ini ditahan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung kerok Muhammadar Rasulullah. Ayo bareng-bareng. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditekan Pak roknya Pak. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya kadang pernah dengar ananya panjang. Kalau ananya panjang berarti saya Muhammad Rasulullah. Saya Muhammad. Harusnya pendek, nanya pendek. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dia panjang, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya saya Muhammad utusan Allah. Yang utusan Allah bukan saya, Pak. Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya ananya pendek. Dan juga ininya Muhammadar, ininya Rasulu. Jangan ini Muhammadar, ini Rasulah, atau Muhammadur Rasul, ini Rasulu. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, salah. Karena ada anna, Pak, isim anna namanya ini. Terus ini pakai sin besar. Jangan pakai sin kecil. Jangan ashadu bukan Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Ayo. Hayya 'alas shalah. Di sini pakai ha, Pak. Hayya 'alas shalah. Ha, ayo. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Di sini pakai ha. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Rubah ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ingat, ini ditekan loh. La ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah. Nah, ini berarti nggak tasydid. Kadang-kadang ada di sini yang ditahan. Hayya 'alas shalah. Salah, ini jangan ditahan. Ditekan saja. Hayya 'alas shalah, gitu. Hayya 'alas shalah, begitu ya. Nah, ini adzannya Bilal. Ini adzan yang sering kita dengar. Kalau adzan Abi Mahdhurah, ini adzannya mazhab Syafi'i. Sebenarnya kalau mau ikut orang-orang Indonesia, kan ngakunya mazhabnya Syafi'i. Dia beda adzannya. Bedanya di mana, Pak? Di sini dia 4 kali, di sini dia 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah 4 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 4 kali. 15 tambah 4 berapa? Ini kan 2. Tambah 4 berapa? 19. Itu adzannya mazhab Imam Syafi'i. Indonesia kan mazhabnya Syafi'i. Harusnya adzannya ini. Jadi begini pas di sini. Asyhadu an la ilaha illallah. Agak pelan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Agak pelan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Naik. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Lebih kencang dari yang tadi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adzannya mazhab Syafi'i. Itu adzannya Abi Mahdhurah. Jadi pertama pelan, terus kencang, keras. Ini setelah pelan, ini khusus ini, Pak. Khusus ini pertamanya pelan dulu.
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu kencang. Asyhadu an la ilaha illallah. Kencang. Itu azannya Abi Mahdhurah. Coba kalau kita azan ini gimana? Padahal inilah azannya Mekah. Azannya Mekah begini zaman dulu, Pak. Zaman dulu ketika Rasulullah masih ada, azannya begini, Pak. Sekarang udah hilang. Dan yang terakhir azan Madinah. Itu juga dulu, sama sekarang udah ini semua azannya. Kalau ini, Pak, ini kebanyakan di seluruh dunia. Ini kebanyakan ini ya di Mekah. Mekah. Bukan Masjidil Haram ya, Mekah, sekitar Mekah. Kalau ini, Pak, azan Madinah yang 17 ini kebanyakan di Maroko. Maroko, Afrika. Ini madzhabnya Maliki, Pak. Bedanya, Pak, kalau yang ini, ininya cuma 2, takbirnya 2. Kalau yang ini takbirnya 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an, langsung ini, Pak, langsung sini. Setelah Allahu Akbar langsung sini. Ininya juga 4 kalau yang ini, ininya juga 4. Paham bedanya adzan ini sama adzan ini? Udah paham? Tapi cukuplah kita adzan ini aja. Tapi ini juga, Pak, antum harus bener. Yang adzan itu harus yang sudah pernah latihan juga, jangan asal adzan. Dan usahakan sudah wudu juga. Ya, walaupun para ulama berselisih, boleh nggak adzan itu nggak wudu? Ya, intinya lebih baik wudu. Ada yang berani praktek, tapi udah habis waktunya. Ya, karena sudah ada surat melayang ke sini. Kita jawab. Kalau panjang pendek harus, nggak boleh. Allahu Akbar, Allah. A-nya jangan panjang. Tapi panjang pendek di sini masih ada toleransi untuk yang belakang-belakangnya lah. Hai-nya apa? Oh, nggak boleh ditahan-tahan gitu. Hayya 'alas shalah gitu. Itu kan bukan idgham bi gunnah, itu musyaddadah. Itu ya musyaddadah, ya tasdid. Artinya adzan itu kan jangan kita pengennya itu suara kita merdu, didengerin enak, tapi menyelesaikan tajwid. Hayya 'alas shalah. Itu menyelesaikan tajwid. Cukup hayya 'alas shalah. Cukup begitu aja. Gak usah kita belok-belokin begitu. Ada yang adzannya itu lucu. Apa kita mau ketawa adzan? Masa kita ketawa adzan gitu? Tapi lucu adzannya gitu. Ada yang kayak orang belum makan, lemes banget. Ada juga yang kayak orang marah-marah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak orang marah-marah. Ngapain marah-marah aja? Makanya orang yang adzan itu juga harus belajar gitu loh. Jangan bermodalkan nggak ada orang adzan gitu. Kalau di kampung kan dia yang adzan, dia yang qomat, yang imam gitu. Kalau di kampung, ya Allah ya Rabb, masjidnya bagus, yang adzan dia, yang qomat dia, yang imam dia, makmumnya nggak ada. Kasian banget, makmumnya jin. Tapi masjidnya bagus, ya Allah. Orang-orang semangatnya bangun masjid, tapi sholatnya kurang semangat. Assalamualaikum Ustaz, adakah kebid'ahan di dalam salawat-salawat Nabi sebelum adzan dikumandangkan? Salawat macam apa yang dilarang bid'ah? Syukran.
Iya, sholawat banyak banget. Ada sholawat naria, ada sholawat tibil kulub, ada sholawat apa katanya sekarang banyak banget. Allahumma sholli sholatan, baca zikir atau baca Al-Quran terserah. Tapi kalau sholawatan, puji-pujiannya lama banget. Sholatnya paling 5 menit. Puji-pujiannya bisa lama banget karena nunggu jamaah nggak datang-datang. Itu di kampung-kampung. Masa kita nggak berubah-ubah sih zaman dari dulu sampai sekarang nggak berubah-ubah gitu. Bukannya berdoa, doa bainal adzanaini la turad. Doa di antara dua adzan tidak tertolak. Kenapa kita malah salawatan? Salawat macam apa yang dilarang? Ya, salawat selain salawat Ibrahimiyah. Salawat apakah namanya itu? Salawat Badar atau salawat yang Allahumma salli, yang ini loh, yang gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram. Jadi jangan langsung ikut takbiratul ihram dulu baru ikut. Ya, intinya kalau kita ingin mendapatkan pahala besar, keutamaan, menutupi shaf, udah gitu masjidnya Istiqlal lagi. Masjid Istiqlal kan panjang banget. Aduh, capek, mau ke pinggir capek banget. Udahlah di situ aja. Aduh. Udah habis Rip, anak udah ini ditunggu yang lain tuh. Udah jam 6:10 besok lah kita lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.